Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, yang insyaallah kita pada kesempatan pagi hari ini dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan kajian pada kesempatan pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi kita masih diberikan kesempatan Allah untuk hadir di Masjid Al-Furqan untuk menyaksikan tayangan melalui live streaming di channel Narasi Dakwah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Maka dari itu nikmat sehat ini harus kita syukuri dengan tiada henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang pagi hari ini Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan kekurangan pada fisiknya, dalam artian kurang sehat dan sebagainya, maka kita doakan para hadirin dan pemirsa semuanya, semoga mereka yang sakit, mereka yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah, Allah angkat musibahnya, Allah sembuhkan sakitnya, dan kemudian menjadi sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang Allah uji secara ekonomi, kesulitan ekonomi, mungkin hutangnya banyak atau mungkin pekerjaannya sedang mengalami kesulitan. Kita doakan pada pagi hari yang penuh barokah ini, semoga Allah memudahkan segala kesulitan-kesulitan, membukakan pintu-pintu rezeki, sehingga saudara-saudara kita yang sedang diuji betul-betul diberikan kemudahan-kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita doakan juga semoga siapapun yang hadir maupun yang di rumah dan seluruh kaum muslimin yang sedang bermasalah di dalam keluarganya, yang sedang mungkin berselisih dengan istrinya atau suaminya, kita doakan juga semoga segera selesai permasalahannya dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lanjut, kemudian kita doakan juga untuk para orang tua yang sedang diuji dengan anak-anak yang kurang taat kepada orang tuanya, yang mungkin belum terbuka pintu hidayah, belum terbuka hatinya. Kita doakan juga semoga anak-anak kita, keturunan kita, Allah bukakan hidayah kepada mereka sehingga mereka menjadi anak yang solih dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita semuanya, semoga Allah senantiasa menjadikan kita istiqomah, menjadikan kita semangat dalam beribadah, menuntut ilmu, dan harapan kita adalah kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita bertemu di kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 41 yang kemarin belum selesai, satu atau dua hadis. Kemudian kita lanjutkan ke bab nomor 42.
Di dalam pembahasan bab sholat duha, bab sholat duhanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 1-2 hadis yang belum kita baca, yaitu hadis nomor 293. Hadis nomor 293. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu biha bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. 293. Haddatsana Ahmad bin Mani'in an Hushaimin qala haddatsana Ubaidatu an Ibrahim an Sahm bin Minjabin an Qartha'id Dabbi aw an Qaza'ah an Qartha'in an Abi Ayyub al-Ansari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudminu 4 raka'atin 'inda zawali syamsi. Faqultu ya Rasulullah innaka tudminu hadhihi al-4 raka'atin 'inda zawali syamsi. Faqala inna abwabas samai tuftahu 'inda zawali syamsi fala turtaju hatta tusalla adh-dhuhru. Fa uhibbu ay yas'ada li fi tilka sa'ah khairun. Qultu afi kullihinna qira'atun? Qala na'am. Qultu hal fihinna taslimun fasilun? Qala la. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu pemirsa, menurut Imam At-Tirmidzi yang menulis, monggo Pak Pinara. Menurut Imam At-Tirmidzi yang menulis buku Syama'il ini, beliau mengatakan bahwa hadis nomor 293 ini, kita baca di catatan kakinya, beliau mengatakan fi isnadi Ubaidah, karena hadis ini tadi salah satu sanadnya, salah satu rantai yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW bernama Ubaidah bin Mut'ib. Ubaidah bin Mut'ib ini menurut Imam At-Tirmidzi wa huwa dha'ifun, adalah orang yang lemah. Maksudnya lemah itu macam-macam Pak. Apakah mungkin beliau adalah seorang yang gampang lupa, atau seseorang yang pokoknya macam-macam. Lemah ini ada yang gampang lupa, gampang ngantuk seperti jenengan. Nah ini juga bisa. Jadi jenengan yang kalau ngaji sering ngantuk itu, kalau meriwayatkan hadis itu lemah itu Pak. Jadi tapi nggak ada meriwayatkan hadis. Jenengan kalau ngaji kemudian gampang ngantuk atau nyen sewu gampang lupa, ketika nanti menyampaikan kepada teman-teman yang tidak ikut ngaji, itu diragukan kebenarannya Pak. Kenapa? Karena iya, bisa jadi yang jenengan tangkap malah yang di alam mimpi, bukan yang disampaikan oleh ustadz. Makanya kalau jenengan mau bertanya kepada seseorang, pilih yang tidak ngantuan. Pokoknya lek ngajinya dititeni. Konco-konco ki sapa sing gampang ngantuk berarti ora usah ditakoni. Karena dhaif itu. Dhaif, lemah nggih. Niki wonten sing ngantukan, Pak. Berarti dhaif semuanya ya. Baik. Dan perawi-perawi hadis ini pun juga dilihat betul. Siapa yang ketika mendengar dari gurunya kok sering ngantuk, ini tidak dianggap Pak. Yes, pokoknya nggih penggembira ngoten mawon nggih. Artinya ketika ngaji lagi di tempat yang lain itu tidak boleh. Kenapa? Karena ngantuan. Jadi umpamanya jenengan ngeten iki ngantuan, terus membuka lagi majelis baru sama ilmu Nabi, tidak boleh. Kenapa? Dhaif. Jadi betul-betul yang boleh membuka majelis baru yang ini nanti maunya bukunya selesai, dah diijazahi semuanya, sudah khatam, kemudian jenengan ingin membuka di masjid jenengan, musola jenengan, kitab Sama'il, ngaji Sama'il karena jenengan sudah khatam ngaji Sama'il, maka pastikan bahwa jenengan dari episode 1 sampai episode terakhir tidak pernah ngantuk ya. Tapi jenengan pernah merasa ngantuk atau ketiduran, wes urungkan niatmu untuk membuka majelis Sama'il. Masya Allah. Jadi memang kalau untuk hadis, nah ini kalau untuk hadis Pak, tapi kalau untuk ngaji ya enggak seketat itu.
Dalam artian kalau ada yang jenengan kurang paham kan bisa bertanya sama ustadz, sama guru-guru. Kalau untuk hadis betul-betul ketat banget, ketat banget. Ustadz Anang berarti tidak pernah tidur dulu? Ya pernah Pak. Tapi kan kita bermulazamah, kita bertanya kepada guru-guru kita tentang hal-hal yang mungkin ketinggalan waktu ngantuk itu gitu loh. Nah, jadi kalau untuk urusan hadis itu betul-betul tidak boleh ada cacat sedikit pun. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Makanya kalau ada orang yang meragukan tentang kesohihan hadis, ya hadis yang memang sudah diyakini itu sahih, maka harusnya membaca lagi tentang masalah sanad, riwayat, diroyah dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis nomor 293 ini kata Imam At-Tirmidzi adalah dhaif, hadis dhaif. Kenapa kemudian hadis dhaif ini dituliskan di sini? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Oh, kenapa hadis ini dhaif? Yang pertama, kalau kita nanti membaca hadis ini, ini kita akan melihat dhaif secara riwayat. Jadi secara sanadnya itu sudah dhaif karena di situ ada Ubaidah bin Mut'ib yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, hadis itu juga bisa dilihat kelemahannya itu selain dari sanad tetapi juga bisa dilihat dari diroyahnya, dari matannya Bapak Ibu. Apakah ada masalah di matan hadis ini? Coba kita baca. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudminu arba'a rakaat. Beliau selalu yudawim itu selalu menjaga, tidak pernah meninggalkan arba'a rakaatin inda zawali syamsi. Beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat ketika matahari tergelincir. Nah, Bapak Ibu, di sini kan sudah ada masalah ini di sini. Apa masalahnya? Pada saat itu kan memang Rasulullah melarang untuk sholat. Tetapi kenapa beliau pada saat itu malah mengerjakan sholat? Nah, makanya kalau kita baca hadis yang lain Bapak Ibu hadirin, di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, semoga Allah merahmati beliau, dari Uqbah bin Amir di dalam hadis yang lain, dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, Uqbah bin Amir mengatakan, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa kadzalika aunak buro fihinna mautana. Ada 3 waktu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih ini. 3 waktu ini dilarang untuk mengerjakan sholat dan dilarang untuk mengubur mayit. 3 waktu yang Rasulullah larang untuk sholat dan mengubur. Baik, kalau untuk sholat mungkin sudah sama-sama paham. Tapi rata-rata praktek mengubur mayit ini masih sering kami jumpai di 3 waktu ini Bapak Ibu. Karena kesusu, dang dikubur nih. Memang kita ini diperintahkan untuk segera mengubur mayit Pak. Jangan sampai diinep no. Kecuali memang ada udhrun yang syar'i, ada alasan yang memang betul-betul tidak bisa ditawar-tawar. Ini memang bisa ditunda. Tapi kalau memang tidak ada udhur harus segera tidak usah anaknya berada di Amerika, baru pulang 2 hari lagi. Pokoknya ngenteni anaknya. Berarti nginep berapa hari? 2 hari. Kenapa? Karena si mayat ingin melihat wajah anaknya. Lha yo piye to? Lah wong mayat ki sira iso ngetne kok ingin melihat wajah anaknya. Sudah, kalau memang anak ini sudah tidak perlu. Kalau harus segera dikuburkan. Baik. Tetapi Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengkubur di 3 waktu ini. Baik. Yang pertama, mohon maaf, mengerjakan sholat dan menguburkan mayit. Berarti harus menunggu selesainya waktu ini. Dan insya Allah waktu ini tidak lama kok, hanya cepat berlalu dengan sangat cepat, tidak lama. Baik. Apa 3 waktu yang Rasulullah larang kita untuk sholat? Bahkan para ulama mengatakan ini haram, tidak boleh sholat di 3 waktu ini, menguburkan mayat di 3 waktu ini gak boleh. Oke. Yang pertama disampaikan di dalam hadis ini, khina tatlu asyams bazighatan hatta tartafi. Dilarang sholat, dilarang mengubur mayat adalah ketika matahari terbit. Ketika matahari
terbit. Makanya ini nanti Bapak Ibu, ketika matahari terbit, jenengan melihat di sini ada tulisan tulu. Tulu itu berarti apa? Berarti pada saat itu tidak boleh sholat, tidak boleh ngubur mayit. Ketika matahari terbit, tidak boleh sholat, tidak boleh ngubur mayit. Sampai kapan? Hatta tartafi, sampai matahari itu naik. Ada yang mengatakan para ulama 1 tombak ya, itu kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit lah, boleh amane 15 menit. Jadi setelah matahari terbit jarak 15 menit, silahkan yang mau sholat. Kemarin kita sampaikan namanya sholat duha. Sholat duha di awal waktu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sholat duha di awal waktu itu pahalanya adalah seperti pahala haji dan umroh sempurna. Oke. Jadi pada saat itu baru boleh sholat dan baru boleh mengubur mayit. Artinya ketika matahari baru nongol itu tidak boleh ngubur mayit. Dinteni dhisik sampai matahari naik sekitar 15 menit baru silahkan untuk dikubur mayitnya. Mayit meninggal jam 3, kuburan selesai dikubur tepat jam berapa matahari terbit? Setengah 6. Maka ditunda dulu, kita tunggu sampai 15 menit kemudian. Setelah 15 menit kemudian baru kemudian diberangkatkan. Jangan sampai mengubur mayit di waktu matahari pas terbit. Rasulullah melarang itu Bapak Ibu, melarang itu. Nanti tolong disampaikan kepada tetangga-tetangga yang mau ngubur mayit kok matahari terbit, stop dulu. Tunggu setelah sekitar 15 menit. Baik. Ustadz, perjalanan dari rumah ke kuburan setengah jam. Oh silahkan. Setengah jam Pak. Tekokonnya wis bar melentar nih nggih. Maksudnya memasukkan mayit ke dalam lahat tidak boleh ketika matahari apa? Terbit. Kemudian yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang dilarang di dalamnya sholat atau kemudian mengubur mayit. Nah, sebentar sebelum saya lanjutkan. Ustadz, bagaimana dengan orang yang mengkodok sholat? Jadi lupa belum sholat subuh. Lupa apa keturun? Yes kuwi. Mak dayat. Kelingan rong subuhan niku jam setengah 6 ketika matahari di dalam waktu saat seperti itu maka harus segera sholat subuh walaupun matahari sedang terbit. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh sholatnya itu adalah sholat-sholat yang tidak ada alasan ya. Seperti sholat duha tidak boleh di waktu matahari terbit, harus nunggu 15 menit dan sebagainya. Tapi kalau mengkodok sholat kata Rasulullah SAW, man nasiya an sholatin, man nama sholatin au nasiya anha, siapa yang ketiduran atau lupa dengan sholat fardu yang 5 itu, kata Rasulullah SAW, fal yusolliha idza dzakaraha, maka dia harus segera sholat ketika dia ingat. Apakah itu ketika waktu dilarang sholat? Pokoknya ikut undang sholat ya, harus segera sholat. Jadi mengkodok sholat itu boleh di waktu yang dilarang. Yang kedua, waktu yang dilarang di dalamnya sholat dan waktu yang dilarang mengubur mayit adalah wahina yakumu qaimudz dhahirah hatta tamila syams. Jadi ketika matahari tepat di atas kepala, istiwa. Napa jenenge? Istiwa niku tepat di atas kepala sampai dia setelah tergelincir Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika proses tergelincirnya tidak boleh sholat. Makanya zuhur itu ngenteni matahari Jenengan kalau lihat sholat zuhur itu mesti matahari sudah agak ke sini Pak. Jadi tidak ada matahari kok tepat di atas kepala sholat zuhur itu tidak ada. Jadi sholat zuhur itu adalah ketika matahari sudah apa? Tergelincir. Ketika masih proses dari tengah menuju tergelincir tidak boleh sholat. Ya. Maka sholat duha pun juga harus berhati-hati. Jangan sampai pas matahari di tengah terus sholat duha. Jadi yang paling aman nggih awal waktu tadi atau nanti kalau jenengan di sekolah pas istirahat atau sebelum berangkat bekerja itu pas untuk sholat duha. Nah, ketika matahari sedang proses tergelincir, tidak boleh sholat, tidak boleh mengubur mayit. Jadi tidak boleh mengubur mayit ketika matahari tepat di atas kepala sambil proses tergelincirnya itu tidak boleh. Ditunggu dulu sampai sing pas panggah bar sholat zuhur. Jadi jangan mengubur mayit sebelum sholat. Nah, masalahnya ngene kula adane setengah kali Pak Ustadz. Nah, kecuali yang begitu. Nah, ini sudah keterlaluan nih kalau adzan zuhurnya setengah 2 ini. Jadi diusahakan
menguburnya setelah zuhur, setelah matahari tergelincir, ba'da zawal. Nah, disolatnya dhisik nang nggone begini Bapak Ibu, kalau di Arab itu biasanya mayit-mayit itu disolatkan setelah sholat fardu. Oke, setelah sholat fardu. Di kita kan jarang yang begitu. Nah, jadi tidak sholat dengan itu, tapi setelah sholat fardu. Jadi nanti setelah sholat fardu itu mayitnya disolatkan jenazah. Biasanya seperti itu. Masya Allah, kayak di Masjidil Haram, seperti di beberapa tempat di Arab itu memang rata-rata setelah sholat fardu. Dan mungkin di sini juga bisa dilaksanakan seperti itu. Tapi masalahnya di sini meninggalnya kan kalau memang itu menjelang maghrib, maka lebih baik di sholat maghrib dulu, kemudian sholat jenazah, baru nguburnya setelah maghrib. Karena sekarang alhamdulillah kuburan-kuburan kita kan sudah tidak angker lagi ya. Sudah dikasih lampu-lampu. Bahkan Masya Allah di beberapa tempat itu kuburan itu menyatu dengan rumah Pak. Jadi kuburan gandeng rumah. Kalau dulu kan dulu kan yang namanya kuburan ini adalah apa neng tengah enak wit gede ngoten niku Pak. Nah, sekarang wite ditebangi kabeh. Sekarang kuburan itu alhamdulillah sudah tidak lagi dianggap sebagai tempat yang gelap, karena di mana-mana kuburan itu ada lampunya. Makanya bagi teman-teman semuanya, saudara-saudara kaum muslimin yang kuburannya masih gelap-gelap itu harap segera dikasih Pak Ustaz, ben dikasih lampu itu mesti pedot Pak Ustaz kamu. Wah, iki mesti pedot lampune. Ngono ki godaan setan yang terkutuk. Mbah sing medhot ki setan alus napa setan kasar enggak tahu saya. Pokoknya itu kalau bisa dikasih lampu. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak tergesa-gesa mengubur, terutama sebelum maghrib. Jangan mengejar selesai, pokoknya saurunge maghrib kudus dikubur. Jangan Pak. Sholatkan dulu di masjid. Jadi nyolatnya niku dibawa ke masjid dulu, disolatkan, kemudian setelah itu baru dikubur. Jadi santai, tenang, enggak kesusu. Kadang-kadang sok-sok niku karena saking kesusune ada hal-hal yang belum disempurnakan ketika dalam menguburkan jenazah. Ini yang penting kami sampaikan, jangan mengubur mayit sebelum maghrib. Diusahakan menguburnya setelah, maksudnya sebelum maghrib itu mepet dengan maghrib Bapak Ibu. Ini nanti malah ndak mesti maghribnya malah kasep kabeh. Pos adzan lagi nglebokne jenazah, nguruke, urung dongakne. Teko ngomah jam 7 wisan Bapak Ibu. Akhirnya wis terlambat sholat maghribnya. Maka kami sampaikan lebih baik menunggu setelah. Tidak apa-apa. Karena memang waktu itu adalah waktu yang dilarang untuk mengubur jenazah. Dan juga di tengah hari, dalam artian ketika matahari masih di atas kepala. Yang ketiga, sudah disampaikan ini. Wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub, yaitu tadi sebelum maghrib tadi. Ketika matahari mau terbenam sampai dia terbenam, itu dilarang sholat, dilarang untuk mengubur. Ustaz, kula baru saged sholat niku jam 5:30 punjul 5 menit. Nah terus maghrib jam 5:30 punjul 37 menit. Berarti karek rong menit Pak. Berarti kan itu waktu dilarang untuk sholat. Dalam kondisi seperti itu jenengan harus segera sholat. Sholat apa? Asar. Wah ini kan waktu dilarang sholat, berarti sesok yang ngenteni sesok ya gitu. Tidak boleh. Jadi pada saat itu harus segera sholat. Atau di waktu subuh kok bangun-bangun ternyata sudah matahari terbit. Harus segera sholat Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang anak-anak teman-teman mahasiswa itu saya tanya. Jadi anak-anak mahasiswa itu sebelum perkuliahan biasanya kita tanya, siapa yang tidak sholat subuh? Angkat tangan Pak. Pokoknya cah seket ngono iki saya angkat tangan sing laki-laki ya biasanya. Kalau perempuan biasanya sholat. Yang mahasiswa laki-laki itu ada anak 10 yang angkat tangan 7 Pak. Loh kenapa tidak sholat? Pak bangkong. Lah bangun jam berapa? Jam 5:30. 5:30 nih, 5:30 pun plentor Pak matahari ini. Terus nggih mboten sholat. Loh piye? Kayak ping pira ngono kuwi? Nggih kat semester setunggal kala wingi. Saiki semester pira? Semester 6 Pak Ustad. Berarti selama 6 semester itu gak sholat subuh Pak. Alasannya gara-gara bentang iki mesti jam 5:30 jam 6. Maka saya sampaikan, waduh hutangmu akeh pisan. Tak kon ngijir Pak.
Jadi 6 semester niku pirang dino, kemudian diprengne salat apa mawon? Nggih sing rutin salat subuh Pak Ustaz. Maksudnya rutin meninggalkan Pak. Nah, wes berarti hitungan salat subuhmu mulai dari semester 1 awal sampai saiki semester 6 tengah. Tuh hitung Pak, cewethuk cethuke niku ya niki kira-kira Pak. Cethuke iki 350 salat Pak. Berarti utangmu 350 salat subuh. Terus pripun Pak? Niki napa disaur? Nah, sampean lek utang yang kancamu kok salah ora? Nggih disaur. Sementara wadainullah ahaqqu an tuqdo. Hutangmu kepada Allah itu lebih lagi harus engkau bayar. Berarti duwe utang pinten niku wau? 350 salat. Nah terus pripun niki Pak Ustaz? Ya sauren. Nyaur utang sakmono kathah napa saged kula? Ya resikomu kalau ngoten ya Pak. Nah, kalau dengan hukum sing penak, walaupun ada ulama yang mengatakan dengan tobat wis ilang dosane, tapi untuk mereka saya sampaikan kudu kok sahur. Terus pripun Pak? Ya sauren ben bar lek bar subuh napa angsal salat Pak Ustaz. Nah, untuk nyaur salat boleh. Untuk nyaur salat boleh Pak. Jadi kalau jenengan kok melihat ada orang setelah salat subuh kok salat malih 2 rakaat, niku husnudzon kita nyaur nyaur salat niku. Atau dikerjakan sebelum sholat subuh boleh ya. Nah, niku disaur baik itu sebelum atau sesudah. Diutang sholat luhur setahun berarti 365 berarti dibayar ben bar sholat sedina siji Pak. Bar luhuran nyaur utang. Ini kok badiai 4 rakaat ya nyaur utang ngono. Monggo Ustaz kula mboten kemutan pinten tahun kula ya pokoke dikira-kira ae. Jenengan mulai balik tahun piro? Nah, saya mulai balik umur 15 Ustaz. Kayak sakniki 25 Pak Ustaz. Berarti pirang tahun niku Pak? 50 tahun ra salat. Ya resiko. Makanya jangan berani-berani meninggalkan salat Bapak Ibu. Salat niki perkara sing paling ampuh, paling bertuah nanti di hadapan Allah. Jadi awake dhewe niki besok apik amale, apik segala sesuatunya, muamalahnya bagus, karo tangga gaene ngewangi gaene nyaurne utange tangga nggih. Jenengan wonten kemplung mubeng niku nyumbang 1 juta. Liyane mek 5.000. Tapi kalau salatnya ndak bener nanti di hadapan Allah fasadat sairul amal. Rusak kabeh sedaya amal ini. Nah, oleh karena itu salatnya harus diperbaiki. Baik, jadi ketika matahari menuju ke terbenam atau ketika terbenam tidak boleh salat, tidak boleh mengubur mayit. Pilih waktu-waktu selain 3 itu. Insya Allah waktu 3 ini tidak lama dan ini tidak mengganggu jalannya mengubur jenazah dengan segera. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya hadis 294 ini disebut dengan hadis dhaif karena bermasalah pada sanadnya, juga bermasalah pada matan hadisnya. Kemudian dikatakan ya, fala turtaju hatta tusallat zuhru fa uhibbu an yas'ada li fitil kas'a khairun. Dikatakan sesungguhnya di waktu itu tidak tertutup tidak tertutup pintu langit dan saya ingin waktu itu amal saya diangkat. Lah padahal nyun sewu amal kita ini diangkat kapan Bapak Ibu hadirin? Amal kita diangkat baik, amal kita diangkat itu kan pagi dan sore, petang itu. Ada malaikat shift subuh, ada malaikat shift ngasar. Jadi ngeten iki mau Pak. Malaikat yang menunggui kita naik, wallahu alam, naik pokoknya. Naik menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaporkan perbuatan kita mulai dari asar kemarin sampai subuh niki. Jadi mulai dari asar sampai subuh kalau wow amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah. Masya Allah. Niki si A niki Masya Allah nonton TV mawon kat ngasar teko subuh. Oh ya dilapor nih Pak yang itu. Leren-leren pas sholat tok ya Allah. Berarti nggih nonton TV tok niki. Oh dilapor nih. Masya Allah ya Allah niki bar ngasar ngaji, bar maghrib ngaji, bar ngisak ngaji, tangi-tangi jam 3 bengi ngaji, subuh saurunge subuh ngaji, termasuk ketika saya naik ini tadi dia sedang ngaji ya Allah. Sedang berangkat ke masjid ya Allah. Masya Allah Pak. Kemudian sekarang ini shift yang baru semangat-semangatnya malaikat nih Pak. Makanya jangan ngantuk. Wah ini malaikat sedang teliti-teliti nih tak delok iki. Sing ngaji Samael iki tak delok iki ngoten.
Ya sing nang jaba-jaba ki ngantuk apa ora iki? Tiris. Dan nanti amal kita akan dilaporkan nanti asar, Pak. Subuh, asar, subuh, asar. Terus tidak ada yang lolos sedikit pun. Tidak ada yang ketelisip sedikit pun. Tidak ada yang ketrucut sedikit pun. Jenengan ngantuk sak 8 pun ditulis oleh malaikat. Sak 8 ngantuk, ngoten, Pak. Ditulis ini. Makanya aja kedep niki ngajeni wae. Aja kedep aja ambekan. Oh, asal. Baik, artinya apa? Kalau amal kita dilaporkan pagi dan sore, loh neng hadis ini kok dilapor nih siang hari, berarti sudah ada masalah ini hadis ini, Pak. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi supaya kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga termasuk hadis terakhir 295 dan 296 yang ada pada bab sholat duhanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hadis yang terakhir 296 diterangkan haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalafin qala haddatsana Umar ibnu Ali al-Muqaddami an Mis'arin ibni Kidamin an Abi Ishaq an Asim Dhamrah an Ali annahu kana yusalli qabla dzuhri, bahwasanya dia sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Wa dzakara anna Rasulullah SAW kana yusalliha 'inda zawal wa yamuddu fiha. Jadi salat sebelum zuhur itu bisa 4 rakaat, Bapak Ibu. Jenengan kalau salat sebelum zuhur bisa 4 rakaat atau mau 2 juga tidak apa-apa. Tapi Rasulullah pun pernah melaksanakan salat qobliyah zuhur 4 rakaat. Masya Allah. Baik, bismillah. Monggo pisang. Bismillah. Kita lanjut ke bab nomor 42 dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu sholatit tatawwu'i fil baiti. Bab sholat tatawwu', sholat sunnah fil baiti. Napa fil baiti? Di rumah. Bab sholat sunnah di rumah. Bab sholat sunnah di rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat sunnah di rumah itu lebih utama, lebih afdol daripada sholat di masjid. Saya ulangi, sholat tatawwu di rumah itu lebih utama, lebih afdol daripada sholat sunnah di masjid. Bahkan menurut Syekh Abdul Razak yang mensyarah kitab Sama'il ini, ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang kepada si hitam ini. Masya Allah. Malu kita sama kucing ini ya. Pengen ngaji dia. Hanya sekedar lewat itu, numpang lewat aja. Ini bat nih. Enak opo rame-rame yang masjid ini. Alhamdulillah. Baik. Walau kanal masjidu, kata Syekh Abdul Razak, walaupun masjid itu adalah ahadul masajid ats-tsalatsah allati yudha'afu fihal ajr, meskipun itu sholat di 3 masjid yang memang disampaikan 3 masjid ini adalah pahalanya bertikel-tikel. Masjid apa nih? Urut dong. Masjid apa? Haram. Berapa itu? 100.000. Jenengan sholat di Masjidil Haram niku pahalane, berarti kula sholat pisan mau kula rapel teko tuwek Pak, mboten ngoten Pak. Makanya kula niki sering melihat orang-orang pulang haji itu teko ngomah yus balik neh ora sregep yang masjid nyapa? Wis katek nang Masjidil Haram. Haram Nabawi wis katek iki. Hati-hati lho. Makanya yang saya begini, kalau pas syukuran haji ngoten niku pulang haji ngoten niku selalu kita sampaikan. Pokoknya lek neng Masjidil Haram iki siap neng gone haram 1 jam sebelum gitu. Makanya lek wonten riko niku kan zuhur setengah 12
atau jam 12 ngoten kan memang sudah siap, jam 11 setengah 11 kan harus sudah siap. Nek mboten ngoten neng emper. Neng emper apa Jumatan nggih. Jumatan iki jam 8 gitu budal. Ra ngono ya neng emper tenan, ngarepe hotel lagi. Nang salat kok nang ngarep hotel. Tapi itu kan masih masuk haram. Tapi Masya Allah nikmatnya kalau bisa sholat di matof, di latarnya Masya Allah, sholat di karo ngetne Ka'bah, ya Allah. Ustadz boleh nggak sholat sambil mandeng Ka'bah? Boleh, boleh, nggak wajib loh. Ketika jenengan di Masjidil Haram, di dalam masjid itu boleh mandeng Ka'bah niku boleh. Yang penting orang ngetne sirai wong sing nang ngarep. Pokoknya mandeng Ka'bah boleh. Allahu Akbar, ya Allah. Menambah kekhusyuan Bapak Ibu, menambah kekhusyuan, Masya Allah. Kita melihat Ka'bah. Semoga yang belum ke sana Allah berikan kesempatan untuk berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Termasuk jamaah haji tahun ini semoga bisa berangkat semuanya. Amin. Nah, niki wonten sing waya budal tahun menika. Nah, jangan lupa nanti pulang bawa oleh-oleh ya untuk jamaah Al-Furqan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meskipun itu sholat di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjid Al-Aqsa yang hari ini sedang dijajah oleh kaum Zionis, kita doakan semoga segera Allah bebaskan Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Jenengan kalau hari ini ke Aqsa akan melalui banyak pemeriksaan Bapak Ibu. Termasuk sembarang diperiksa ketika mau masuk ke Aqsa nih. Karena Aqsa ini sekarang sedang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka yakin di bawah masjid itu ada Haikal Haikal Sulaiman. Makanya masjid itu digerong Pak. Karena keyakinan mereka di bawahnya ada kuilnya Nabi Sulaiman. Mbah wong ndi niku keyakinannya, katanya ada dalam satu kitab mereka yang di bawah situ ada itu. Ya, ini bahaya kalau dikedok ngono ya iso-iso ambles nih Masjidil Aqsa. Kita kehilangan satu masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kekuatan kepada kaum muslimin supaya bisa merebut kembali Masjidil. Nah, tapi lek ngoten Pak, meh kiamat Pak. Kalau Masjidil Aqsa sudah bisa direbut kembali, Yahudi kalah, maka kiamat sudah. Jadi piye dongane jenengan? Lek aku ndongak nendang menang kindang kiamat. Yo kita doakanlah semoga segera menang. Kiamat pun tidak masalah kan? Sampun siap sedaya ta niki? Siap kiamat? Yo kiamat sugro dhisik lah nggih. Kiamat sugro dulu. Siap enggak siap harus siap. Siap enggak siap harus siap Bapak Ibu. Lah ya piye? Wong kita juga enggak tahu tulisan kita sampai tahun berapa, umur berapa. Ya harus siap. Cuman pertanyaannya, sangune sampun cekap napa dereng? Lah ngono kok siap munine? Proses Pak Ustadz, proses. Insyaallah. Jamaah sampun sregep napa dereng? Jamaah sampun 5 waktu napa dereng? Insyaallah pun. Siji kom. Ngajine sampun sregep napa dereng? Alhamdulillah loro. Maca Qur'ane pun paseh napa dereng? Lah iki. Mboten izin ta. Besok ning ngono. Islam ya Allah. No, maca Quran. Ngapunten, blekak-blekuk ya Allah. Ayo Pak, pompong wonten wekdal kesempatan iki kelemahan kita, kekurangan kita ayo dikejar Pak. Lah Ustaz, kula niki pun belajar ana rene, pengen belajar Quran gen lancar, panggah mon blekak-blekuk. Nggih niku nasib panjenengan Pak. Karena sudah tua. Belajar di usia tua seperti mengukir di atas air. Tapi kudu sabar. Kalau belum sampai jadi fasih, urung dadi hafid, sudah meninggal, maka faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hitungane sampun sing bahaya ki sera fasih ra gelem sinau. Saya teringat itu kata-kata Khalil bin Ahmad, ngapunten nggih. Khalil bin Ahmad mengatakan manusia itu kan ada 4 Pak. Manusia itu ada 4. 1 dikatakan yadri wa yadri annahu yadri. Dia itu ngerti dan sadar kalau dia ngerti, maka fahuwa alimun, maka dia adalah seorang alim. Jadi kalau jenengan mau tahu alim niku sinten? Alim niku wong sing duwe ilmu dan dia memang
sadar betul kalau dia punya ilmu, akhirnya dia mau mengajarkan ilmunya. Maka carilah orang yang seperti itu, Pak. Kita mencari yang begitu. Kita mencari orang yang alim, yang mau mengajarkan ilmunya. Itulah yang kita cari, ya. Alim terus mau mengajar. Kita cari itu, Pak. Ya, alim. Alim itu siapa? Orang yang berilmu dan mau mengajarkan ilmunya. Yang kedua kata Khalil bin Ahmad, yadri wala yadri annahu yadri. Ada tipe model orang kedua ini, duwe ilmu tapi ndak gelem ngamalno, Pak. Mondok 20 tahun. Tapi mek kon kultum ngene alasane wakeh, Pak. Sebuah vertigo lah, tensi munjuk lah. Senerno, Pak. Engko ngisi yo. Aduh, mumet aku lek. Jadi ada orang berilmu tapi ndak mau mengamalkan ilmunya. Maka yang begini ini namanya ghafil, fanabbihuhu. Jenengan emutaken, Pak. Dieling nih, Pak. Ingat loh, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak. Jenengan punya ilmu kok ndak mau mengamalkan ilmu, maka seperti pohon sing dakwah. Jenengan kalau punya wit pelem kok dakwah dinapakne tangan? Ayo dibunuh. Tebang, hati-hati kalau orang punya ilmu tidak mau ngamalkan, ditebang niku mangke dening Allah. Mungkin bisa ditebang umurnya, dimatikan oleh Allah, atau mungkin ditebang keberkahannya hidupnya. Jadi uripe iki malah ra berkah, Pak. Makanya punya ilmu diamalno, Pak. Walaupun itu hanya setitik. Ustadz, saya hanya punya satu ayat, Pak Ustadz. Ajarkan. Balighu anni walau ayat, satu ayat sampaikan. No malih kelasen jenengan sing wis ngaji sama wis teko episode piro iki Mas Iwan? 59 iki ndak ya alimun kabeh niki. Niki sing rawuh pun alim sedaya, Pak. Nah iki buku Samail lho pun meh telas niki. Wah, Masya Allah. Mugi-mugi ingkang wonten di hadapan kula niki termasuk para alim ulama sedaya niki. Sampaikan. Sing remeh-remeh mawon. Melihat ada anaknya yang minum berdiri. Nak, Rasul tidak pernah minum berdiri. Terus pripun, Pak? Duduk. Melihat tetangganya, ada yang kalau jalan udruk-udruk, Rasulullah mlaku ra ngono kuwi. Bagaimana jalannya Rasul? Rasul itu jalannya tep gitu. Gitu, Pak. Melihat ada tetangganya lek guyu cekuwakaan, wakakakak. Rasul itu tidak begitu ketawanya. Bagaimana? Ya, mesem begitu saja. Loh, niki namanya mengamalkan ilmu. Dari Samail, Masya Allah, saya dapat ilmu dari Samail ini, dari kitab Samail Nabi diajarkan melihat ada istrinya tidurnya melumah. Nah, Dik, masa lali karo kae Samail. Bagaimana Mas tidur? Oh, miring ke bantalin apa? Berarti bantal kapuk gua kabeh, Pak. Nggih mboten nggih. Insyaallah. Melihat suaminya bangun tidur langsung megang HP istrinya, Mas, ayo 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ayo aku buka HP ini buka surat Ali Imran. Senek, sing lanang ya pinter kok. Padahal yang buka WA ya. Aku yang buka 10 terakhir Ali Imran loh jadi. Bisa begitu, Pak. Bisa mengingatkan, namanya mengamalkan ilmu. Masya Allah. Kalau punya ilmu gak ngamal no, koyok pohon yang tidak berbuah, tebang mawon, nggih. Ngreseki tok godhonge. Golek ngingu klengkeng rawuh, kancane bodho woh rawuh. Dinapakne penake? Domong ditebang kok. Dilagar mawon tandurne sing gelem ngoten lho para rawuh. Nah, oleh karena itu memang ilmu yang Allah berikan itu ya harus diamalkan. Niki mau bahas nopo kok jok ilmu niku. Oh, itu tadi Khalil bin Ahmad. Ada orang yang ngerti tapi gak gelem ngamalno ilmune. Itu orang yang lupa, orang yang lalai kata Khalil bin Ahmad. Dieling nih, diingatkan. Kemudian yang ketiga, la yadri wa yadri annahu yadri. La yadri, mohon maaf. La yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang ndak ngerti, rong duwe ilmune dan dia ngrumangsani lek rong duwe kula niki Pak Ustad, babakan agama niki minus. Mboten namung kurang tapi niki entek pol-polan, Pak. Mboten namung kurang tapi
minus Pak Ustadz, jan blas kula niki. Makane kula rewangi Pak Ustadz saking riko subuh-subuh berangkat saderenge subuh teng Al Furqon ngaji Pak Ustadz. Kenapa? Karena minus Pak Ustadz. Mboten wonten pengertian, mboten ngertos napa-napa, makane kula ngaji Pak Ustadz. Hujan deras saya datang Pak Ustadz. Kenapa? Karena minus itu tadi. Maka orang yang begini ini disebut dengan jahil. Napa? Jahil niku napa? Jahil niku orang yang tidak ngerti tapi rumangsa lek ra. Orang ngerti tapi ngrumangsani lek ra ngerti, Pak. Biasanya tiang-tiang ngeten iki semangat menuntut ilmu nih, Pak. Semangat. Nomale sing tes anyaran ngaji ngoten niku, Pak. Biyen saurunge pensiun iki belas ra tau ngenyak nggon pengajian. Alhamdulillah SK turun malah sregep, Pak. Biasanya iki semangate ngalang-alang sing kacilik ngaji, Pak. Tiang-tiang sing barusan hijrah sruwegep nyang masjid, ngalang-alang sing kacilik wis sregep nyang. Sing kacilik sregep nyang mesti ngerti ilmune kan sosok ngremehno bareng. Alah gremis kan uzur. Gremis niku uzur napa? Dadi ning omah ra apa-apa lah. Tapi sing baru sadar ngeten iki, baru oleh hidayah nih. Wah, udan terus udan angin lesos, angin topan yo nyang masjid, Pak. Nah, akhirnya dhewe ning masjid, Pak. Endi koncoku saking semangatnya nih. Makanya Masya Allah kalau ada teman-teman yang begitu harus diarahkan betul. Kalau tidak diarahkan itu iso kebablasan, Pak. Akhirnya Allahu Akbar jihad mateni wong non muslim nih akhirnya. Nah ini bahaya, ini harus diarahkan betul ini. Harus diarahkan ini loh Pak, harus menyalurkan yang baik dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang belum punya ilmu dan dia menyadari kalau dia belum punya ilmu, maka ini orang yang jahil. Dan bagi para alim harus mencari orang-orang jahil ini, harus mengajari dia ilmu. Maka dikatakan fa'allimuhu, ajari dia. Kalau jenengan punya tetangga, punya saudara dereng ngerti ilmu nih, jenengan datangin, jenengan ajari. Atau ada orang datang ke jenengan, Pak aku kira iso ngaji Pak, waraono, diajari, yang penting jenengan udah bisa. Ajari Pak. Makanya jahil niku sae napa awon? Masya Allah. Sae nggih? Nggih, para jahil-jahil ingkang dipun mulyakaken. Loh, saya masih jahil, Pak. Masih jahil, kami masih jahil. Duh kok lek jenengan jahil napa alim niki? Alhamdulillah, sadar kabeh ya. Jahil napa alim? Nggih, sampun lah. Dadi lek enek kancane jahil ora usah pegel. Memang kita ini jahil, Pak. Baguslah kata Khalil bin Ahmad, kalau Anda merasa jahil, merasa bodoh, itu lebih bagus daripada yang keempat ini. Apa yang keempat? La yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini yang paling buruk dari 4 macam manusia ini. Siapa itu? Orang yang bodoh tapi tidak merasa kalau dia bodoh. Ini yang paling bahaya, Pak. Bodoh tapi ra rumangsa bodoh. Orang ngerti tapi ra rumangsa ora ngerti, sok pinter. Sok pinter, hati-hati. Maka begini, ini kata Khalil bin Ahmad, famkutuhu fahuwa mutakabbir. Itu orang sombong kata Khalil bin Ahmad. Kalau saya dan Anda menjumpai ada orang bodoh tapi sok pinter, maka dia orang yang ora usah dicedeki, ora usah dieling nih. Dono malah jenengan mangke dilarani hati jenengan. Cari yang jahil-jahil saja. Yang mau diajak saja. Ya dieling nih pisan saja, malah jenengan diceramai, tinggalkan aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau Anda mendebat orang kemudian orang itu malah, mohon maaf itu, bukannya berdebat untuk ilmu tapi malah mendebat untuk ngetes dan sebagainya, maka ucapkan assalamu alaikum. Wes tinggal mawon, mboten usah diterus-terus nih debatnya. Debat karo wong sing ngono kuwi ngentekne energi. Tinggal saja ucapkan assalamu alaikum. Jadi cetok karo wong assalamu alaikum. Cetok karo wong ora tau ngaji assalamu alaikum. Mohon, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tipe-tipe manusia kata Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, wassalatu fil baiti hayatun laha. Salat di rumah itu adalah dalam rangka untuk menghidupkan rumah itu. Saya ulangi lagi. Salat di rumah itu dalam rangka untuk menghidupkan rumah itu, menghidupkan keberkahannya, pokoknya menghidupkan rumah itu. Wa idza khalat min dzalika fahiya maitah. Karena apa? Karena kalau rumah tidak pernah digunakan sholat, berarti seperti mayitah, seperti mati. Ada omah yang mati. Makanya dikatakan janganlah menjadikan rumah-rumahmu kuburan.
api kaya ngapa omah niku lek ra tau nggih salat maka seperti kuburan. Paribasane rumahnya sederhana nggih. Kemudian temboknya niku gedek blabak lek udan trocoh tapi di situ sering digunakan salat maka itulah rumah yang hidup. Rumah yang hidup Bapak Ibu. Wa ammal fardu sedangkan salat fardu fayajibu ayyusalliha fil masajid ma'a jama'atil muslimin. Mohon maaf kalau ditanya apa hukum salat fardu di masjid, kalau pengarang buku ini karena beliau bermadhab Hambali, jadi Syekh Abdul Razak ini salah seorang ulama Saudi, beliau mengatakan sholat di masjid itu hukumnya wajib. Jadi orang itu kalau tidak sholat fardu di masjid dosa Pak, dosa. Tonggone masjid mboten sholat teng masjid dosa. Niki wonten sing mboten tanggane masjid angkat tangan. Wonten Pak? Ada yang tidak tetangga masjid? Pak Mantri tangga masjid? Tolong langkah Pak Ustadz ke masjid. Ada nggak yang tidak tetangga masjid Pak? Berarti kalau semuanya tetangga masjid, lek sholatnya mboten teng masjid, sing jawab wong limo. Berarti lek mboten teng masjid sholatnya. Ini dalam mazhab Hambali. Makanya di Mekah, Madinah itu Pak, pokoknya waktu sholat toko tutup. Niki nggih ngoten. Wayahatan toko tutup galek nih. Malah wayah buka niku Pak Ustaz. Tutup Pak. Arep rame kaya ngopo sing tumbas tutup. Mohon maaf, tutup. Dan kalau panjenengan yang punya toko di rumah bisa seperti itu, barokah Pak. Masya Allah. Mboten namung Jumatan lho nggih. Pokoknya setiap terdengar adzan tutup. Ngapunten bapak-bapak ibu-ibu pembeli semuanya tutup. Nang kono kan iso salat nang ngarepane toko Pak Ustaz. Kita tak ditinggal yang masjid ya enggak masalah. Tutup. Masya Allah kalau kita sebagai orang-orang pelaku bisnis itu bos punya karyawan pokoknya wayah adzan hentikan aktivitas bekerja. Masya Allah, masalah iki renek sing dadi bos nang kene. Wonten iki, Pak? Saya sampaikan, kalau ingin usahamu berkah, usahamu barokai dan lebih maju, tidak hanya kebahagiaan dunia tapi dunia akhirat, wayah krungu adzan, stop aktivitas bekerja. Semuanya harus berhenti. Termasuk kalau perlu ditulis di ruangan itu, tunggu sampai sholat selesai. Maaf sedang sholat, istirahat Masya Allah. Dan yang bisa itu ya bos-bos, para pimpinan-pimpinan itu Pak, kepala dinas, waktu azan harus selesai, maksudnya harus berhenti dari aktivitas apapun, pelayanan apapun harus berhenti. Sing saged sinten? Kepala Pak. Nggih. Nek anggota ra iso. Hei Pak kepala dinas, stop. Wayahe salat Pak kepala dinas. Kira-kira sesuk langsung yang munjungan Pak. Mutasi yang munculnya apa? Ngongkon aku sholat. Iya begitu. Jenderal, semua jajaran harus jamaah. Ketika adzan berhenti. Sing waya cegatan barang waya adzan. Pray. Muarem sing numpak motor, alhamdulillah. Jadi sing ra duwe SIM ini ngenteni waya adzan, Pak. Berhenti. Harus sholat semuanya. Masya Allah. Presiden mengatakan kepada seluruh warga negara yang muslim, rakyat Indonesia harus berhenti aktivitas ketika enteng besok tanggung jawab. Kula wingi lali arep muni ngono yang Pak Jokowi. Lali aku, jans. Nah, salah kadung. Sakjane ya lewat ning ngarepan, Pak, tapi ya lali. Kadung terpesona kula kalih motor sing ning ngarep telu kae. Sing motor gede-gede niku. Ya Allah. Begitu. Jadi sebenarnya pimpinan-pimpinan itu dia sangat berpotensi masuk surga kalau bisa menggunakan jabatannya itu untuk kebaikan. Ngapunten, yang sekarang jadi pimpinan-pimpinan, yang di kantor jadi pimpinan, yang di sekolah jadi kepala-kepala sekolah, jenengan bisa membuat aturan yang ya enggak apa-apa, dikatakan ekstrim enggak masalah. Pokoknya Bapak Ibu guru wayahe zuhur stop ngajare zuhur. Masya Allah, jadi pas nih Pak, istirahatnya pas sholat
duhur. Atau kalau enggak pas duhuran, pokoknya pas istirahat nanti semuanya digerakkan untuk duha semuanya, sholat duha, sholat duha. Itu yang bisa membuat kebijakan hanya pimpinan. Guru-guru apa nih tukang kebun? Ora iso, Pak. Tukang kebun membuat aturan, kepala sekolah wajib sholat duha. Nggak bisa. Kalau dalam rumah tangga siapa? Suami atau bapak. Tapi kan ratek dirungokne Pak saiki Pak suami. Jadi pimpinan sing ratek dinggep nih pimpinan rumah tangga Pak. Jibek sing ratek dinggep nih. Jadi pimpinan-pimpinan ini sing ratek dinggep saiki pimpinan rumah. Bu, metu rakudungan potong uang bedak. Ngono ki pinter ae jawab ya lah tuku dhewe ngono. Pinter era mau ibu-ibu saiki. Masalah ibu nyambut gawe kok. Tuku dhewe. Ya Allah. Makanya bapak-bapak ya saya pesen ini harus punya bukan daya, punya wibawa, Pak. Suami seorang ayah harus punya apa? Jadi kudu wibawa, terutama depan anak-anaknya. Harus punya wibawa. Yo cara guyu barang yo rada diatur nang ngarepe istri dan anak ini. Iya. Masya Allah. Kadang-kadang banyak orang-orang tua ini yang anak-anaknya malah diremehno. Makanya ada seorang anak itu yang ketika ditanya, "Le, sampean ki mengidolakan siapa?" "Saya mengidolakan bapaknya." "Bapaknya siapa?" "Bapaknya tetangga saya." "Lah bapakmu?" "Bapak kula ki subuh bangkongan. Ora tau nyambut gawe mek meteti manuk mawon. Yang ibu yo kasar eram. Gaene mek gaple mawon. Kayak napa sing badhe kula idolakan dari bapak saya?" Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu, bapak-bapak ini terutama harus punya wibawa di depan istri dan anak. Jangan sampai panjenengan diremehkan oleh istri jenengan. Niki wonten sing diremehne istri-istri, Pak? Mboten alhamdulillah. Harus diinstal ulang. Hah? Lek saja ra kena dikandani diapane Pak penake, Pak? Dijalne. Rumah sana jenengan kayak dijole kayak gampang golek ijole, Pak. Mencari istri yang seperti istri yang pertama itu sulit. Sulit, Pak. Sulit, Pak, betul. Sulit betul. Nggih enek sing luwih apik, luwih ayu ya oke. Tapi mungkin yang mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri yang pertama itu sulit, Pak. Makanya itu punya istri yang sekarang ini, Pak, dirawat dengan baik, nggih. Diopeni sing apik, diramut sing sae nggih. Insyaallah, pokoke napa keperluane jenengan cukupi sedaya. Nggih, siap nggih Pak nggih? Pun to sing penting cethuk napa ya? Lek cara kiye cethuk pengapesane ngono, Pak. Niku manut Pak teng jenengan. Pokoke njaluk apa-apa turuti ae, Pak. Njaluk mobil turuti. Njaluk omah turuti. Nih, mboten. Ibu-ibu insyaallah taat teng suami nggih, Bu. Halo. Manut? Sing jawab rondo-rondo ya, Pak. Sing jawab sing rondo piye iki? Sing kagungan suami niki lho. Insyaallah taat nggih Bu teng suami nggih, Bu. Pengen suaminya panjang umur? Nggih, alhamdulillah. Masyaallah. Surgane jenengan ki tenggene bapak-bapak niki lho, Bu. Lek mboten manut kalih sing niki, wis to, angel mlebu surgamu. Sulit. Anak juga angel tenan pokoknya. Surgane anak neng gone wong tua, surgane istri di suami, surganya suami di orang tuanya. Maka kalau Anda tidak memanfaatkan surga itu, maka menyesal nanti tidak akan bisa masuk surga. Makanya jangan sia-siakan ketika masih ada. Seketika istri masih punya suami, jangan sia-siakan kesempatan emas ini, karena disitulah surga panjenengan. Dengan jenengan taat kepada suami, itulah surgamu. Suami kula ya sing suami sing soleh. Nah mosok gaene ngaji ini gak soleh. Soleh napa mboten jenengan Pak? Lah iya. Niki soleh sedaya niki. Jenengan manut lho surga insyaallah, Bu. Karena termasuk istri yang akan masuk surga adalah ketika dia meninggal suaminya ridho, Bapak Ibu. Ridho niku dalam artian ketika istrinya meninggal niku suaminya, "Dek, ya Allah, ya sakmono pengabdianmu yang aku lilo, Dek. Aku lilo kok tinggal, aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang baik. Saiki awakmu ndisi aku lilo." Surga langsung. Tapi lek enek istri meninggal suami, alhamdulillah.
selesai sudah penderitaanku. Nah, ini alamat neraka niki, calon neraka niku. Saya setuju, Bu. Makanya pastikan istri-istri, Bu, pastikan istri-istri sebelum tidur, sebelum jenengan minta maaf dulu kepada suami. Mas, piro-piro luputku dino iki, ngapuren ya Mas. Iya Dek, wakeh salahmu dino yang iki. Tak hitung-hitung ki selawe Dek kesalahanmu. Piye Mas, sampean ngapura apa ora? Ah yes, tak ngapura. Ngapura di ngapura suami jenengan tidur kemudian meninggal, surga Bu. Karena suami sudah rito. Tapi lek belum minta maaf tidur urung sampai esok meninggal dunia, yo angel mlebu surga nih. Maka yang masih punya suami, ini adalah surga panjenengan. Bapak-bapak yang masih punya orang tua jenengan surga panjenengan. Anak-anak yang masih punya orang tua jenengan surga panjenengan. Maka yang surganya masih lengkap ada dua, muliakan mereka, bahagiakan mereka, jangan pernah membuat mereka susah, ojo tahu gawe nangis wong tua niku, insyaallah surga. Apalagi yang orang tuanya sudah sepuh, ketika panjenengan gula wentah ngopeni paribasane junjung nyipin dan sebagainya, surga di depan mata panjenengan. Makanya anak-anak kok kebagian ngopeni tiang sepuh, itu dia harus seneng, bahagia dan bangga karena surga di depan matanya. Dia anak 5, sok-sok wong tuane diuncal-uncal nih. Aku wis kesel ngopeni nyoh, ngopenono. Aku wis kesel nyoh. Jadilah orang yang aku yang akan ngopeni sampai bapak saya tidak ada, sampai ibu saya tidak ada. Jadilah seperti itu Bapak Ibu. Anak sing ngerti agama karo sing ora ngerti agama niku jelas beda. Yang ngerti agama dia akan menawarkan dirinya, akan berusaha material untuk membahagiakan orang tuanya, terutama di usia tua. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Masyaallah. Baik, kita lanjut ke sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau rumah itu tidak digunakan untuk sholat, maksudnya sholat sunnah. Nah, saya sebentar. Tadi kan kata Imam Ahmad kan wajib Pak Ustadz. Terus apa ada pendapat yang lain? Menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa sholat di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah bagi yang tidak ada uzur. Nah, akhirnya begini Bapak Ibu, ketika ada dua pendapat itu bukan berarti kemudian kan kata Imam Syafi'i sunnah. Tapi ingat, sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat ditekankan dan sangat rugi kalau ditinggalkan. Makanya siapapun yang menjadi tetangganya masjid, Rasulullah menyampaikan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak sempurna sholatnya tetangga masjid kalau tidak di masjid. Tidak sempurna Bapak Ibu, tidak sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali di. Berarti kalau rumah kita dekat dengan masjid, kita tidak sholat fardu ke masjid, berarti sholat kita tidak sempurna hadirin. Ibarat menungso ngono dingklang sikile, matanya tinggal satu atau pokoknya dia cacat, itu cacat. Yang kita persembahkan kepada Allah sesuatu yang cacat. Padahal kita mintanya yang, wah ya Allah, istri yang sholihah, anak yang baik, harta yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi. Sholat kula cacat ya Allah. Iya Jo, ngresulo lek dinge sing cacat juga samanya. Ya sesuai karo sholatmu kan ngoten to, Pak. Nah, tapi Allah tidak seperti itu. Baik. Makanya ini ada perbedaan pendapat. Tetapi kalau kita terlepas dari hukum wajib atau sunnah muakkadah, kita selalu berusaha untuk sholat fardu di masjid, maka itu Masya Allah, insya Allah akan menjadikan kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian wa min fawaidis sholat an-nafilah fil bait, dan termasuk dari kemanfaatan sholat sunnah di rumah itu adalah annaha tuharriku fis sighari minal banin wal banat ar-rahbah fis sholat. Ini juga mengajarkan kepada anak-anak kita yang di rumah yang kecil-kecil itu untuk senang dengan sholat. Mungkin kita sholat sunnah di rumah terus menjadikan anak-anak kita yang di rumah itu juga mengikuti seperti yang kita laksanakan, sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya. Kemudian yang kedua, watat rudu minal baiti syayatin, sholat di rumah itu juga bisa mengusir Masya Allah, sholat di rumah itu bisa mengusir setan. Mboten namung ngaji tetapi juga sholat di rumah ini bisa mengusir setan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat di rumah itu untuk sholat sunnah. Makanya kita coba
baca hadisnya nomor 297. Haddatsana Abbas bin Al-Anbari qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ibni Sa'din qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholati fi baiti was sholati fil masjid qala qad tara ma aqrab baiti minal masjid fali an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fi al masjid illa an takuna sholatal maktubah. Bapak Ibu, dari Ibni Sa'id, dari Abdullah bin Sa'id, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang, saya bertanya kepada Rasulullah tentang sholat di rumahku dan sholat di masjid. Rasulullah bersabda, sungguh engkau telah melihat aku betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Rasulullah niku rumahnya sangat dekat dengan masjid, bahkan gandeng ambek masjid. Kamarnya Rasulullah itu gandeng dengan masjid. Berarti dekat napa? Dekat banget. Fali an usolliya fi baiti ahabbu ilayya min an usolliya fil masjid. Meskipun rumahku gandeng dengan masjid, tetapi sholat di rumah lebih aku cintai daripada aku sholat di masjid. Saya ulangi, rumahku dekat banget dengan gandeng, bahkan gandeng tembok, tetapi sholat di rumahku lebih aku cintai daripada sholat di masjid. Illa, kecuali antakuna sholatan maktubatan, kecuali sholat fardu. Jadi Rasulullah SAW itu di masjid itu hanya sholat fardu. Bapak Ibu, sholat fardu. Nah Pak Ustadz, berarti sebelum kita terangkan ke masalah sholat sunnah dan sebagainya, Bapak Ibu, kita terangkan dulu tentang sholat fardu di masjid ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajah." Salatnya seseorang, di sini dikatakan laki-laki, Pak, di dalam jamaah itu pahalanya lebih besar daripada salatnya lebih besar 20 derajat lebih. Bid'an wa isrin itu artinya 20 lebih, 25 lebih. Ada yang mengatakan 27. Daripada sholat di mana? Di rumahnya atau sholat di pasar atau di tempat pekerjaannya. Wadzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsanal wudu'. Dan itu ketika dia laksanakan sholat itu dia berwudu dengan baik. Summa atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, la yanhazuhu illa lisholah, dia tidak berniat yang lainnya kecuali hanya untuk sholat. La yuridu illa sholat, falam yakhtu khutwatan, tidaklah dia berjalan atau melangkahkan kakinya satu langkah, illa rufi'alahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajat. Wa khutta anhu biha khoti'ah, dan Allah hapus kesalahannya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid, fa idza dakhalal masjid kana fi shalat. Dia masuk masjid itu sudah hitungannya salat. Maka nanti salat hiya tahbisuhu. Wal malaikatu yusalluna, selama dia masih di masjid itu, malaikat-malaikat bersolawat atas seseorang dari kalian. Wa madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, maka malaikat itu berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdis fihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini adalah diterangkan tentang masalah sholat jamaah. Sholat jamaah ini sudah sering kita dengar bagaimana dalil-dalil dan sebagainya. Tapi coba kita bahas lebih dalam lagi tentang hadis ini, Bapak Ibu. Satu, di hadis ini dikatakan sholatur rajuli fi jama'atin, sholat laki-laki di dalam jamaah. Pak Ustadz, berarti yang dapat pahala 27 itu adalah khusus laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa di hadis ini hanya disebutkan laki-laki sementara perempuan itu tidak ada di sini? Maka coba kita baca keterangan berikut ini. Bapak Ibu, kata Imam An-Nawawi, di masa awal-awal pembentukan syariat di Madinah, ketika Rasulullah sedang di Madinah, baru bangun masjid di Madinah itu,
jenengan pirsa bagaimana kondisi Masjid Nabawi? Masjid Nabawi waktu itu dengan Masjid Al Furqon ini kira-kira bagus mana? Berarti saya nggih niki masjid niki. Masya Allah, lumayan. Nggih saya lah. Lantainya keramik, kemudian Masya Allah bagus lah ini. Walaupun mungkin agak jadul, tapi tidak masalah. Malah ini bagi ibu-ibu kan AC, angin jendelanya besar ini. Dulu ketika Rasulullah belum bangun masjid di Madinah, itu memang situasinya masih sangat rawan. Banyak preman-preman dari Yahudi, preman-preman dari orang-orang musyrik. Kemudian masjid itu sendiri belum memiliki tempat sholat untuk perempuan. Jadi Masjid Nabawi waktu itu masih kecil, belum ada mushola li sayyidatnya, belum ada tempat sholat untuk perempuannya, dan juga waktu itu lantainya pun juga masih terbuat dari tanah. Kalau ada angin itu bisa kena lebu kabeh nih jamaah masjid itu. Nah maka kemudian di situasi yang begini ini Rasulullah SAW mengatakan, bersabda dalam hadis dari Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Di dalam situasi yang seperti ini Rasulullah bersabda, salat perempuan di rumah itu lebih afdal daripada salat di ruang tamunya. Ibu-ibu, salat perempuan di rumahnya itu lebih afdal daripada salat di ruang. Kenapa? Karena ruang tamu ini sangat berpotensi ada tamu yang masuk. Wa afdal min salatiha fi hujratiha wa salatiha fi mikhdaiha afdal min salatiha fi baitiha. Dan salatnya di biliknya lebih utama daripada salat di rumahnya. Jadi paribasane ngeten Bu, pada saat itu Rasulullah mengatakan salat neng gone kamar luweh apik salat neng lebih baik salat di kamar sholat di kamar lebih baik daripada sholat di ruang ini bukan kamar, sholat di ruang tengah lah, kan rumah itu biasanya ada ruang tamu, ruang tengah. Sholat di ruang tengah bagi para perempuan lebih baik daripada sholat di ruang. Sholat di kamar lebih baik daripada sholat di ruang tengah. Pomo paribasane neng gone kamar ki enek lemari gede, sholat neng jero lemari gede kuwi luwih apik timbang sholat neng pomo neng jero lemari ki leng lebu lemah Pak. Salate perempuan di terowongan bawah tanah itu lebih baik daripada salat di. Jadi semakin delik semakin baik. Masya Allah. Nah, ini ketika waktu itu Masjid Nabawi masih kondisinya seperti itu dan kondisi lingkungannya masih banyak preman-preman. Maka di hadis-hadis awal ini muncul larangan bagi perempuan untuk ke masjid dan perempuan-perempuan diikat. Artinya diikat itu sholatnya di rumah. Nah, di zaman itu belum aman dari fitnah. Kemudian waktu itu juga belum ada tempat khusus untuk perempuan. Yang ketiga, mungkin ada kewajiban yang belum terselesaikan di rumah. Di rumah masih ada apa istilahnya kewajiban ibu kemarin yang sudah kita sampaikan, jangan kok setengah matang dipateni kompornya tinggal yang masjid, suaminya pulang akhirnya makan jangan tewel setengah matang. Wah ini tidak boleh, diselesaikan dulu gitu. Nah maka ketika semua itu sudah hilang, kewajiban di rumah sudah selesai, kemudian aman, kemudian di masjid itu juga ada tempat untuk perempuan, maka sama sholat ibu-ibu ke masjid itu pahalanya adalah 27. Tetapi Ibu, ketika memang jenengan berhalangan dengan halangan-halangan yang kita sebutkan, sholat jenengan di rumah itu juga pahalanya sama dengan sholat bapak ketika sholat ke mas. Ustadz saya mau jamaah juga, penak men bapak yang masjid jamaah, kulo sholat dewe. Akhirnya ngeten, seperti Hudzaifah al-Yamani setelah pulang dari masjid Nabi sampai rumah kemudian ngimami istrinya yang ada di rumah. Setelah ngimami itu kemudian beliau curhat kepada Nabi. Nabi, kula kala wau sak sampunipun saking masjid sampai rumah sama istri didadekne imam sholat. Napa angsal ngoten niku? Rasulullah tersenyum saja. Berarti boleh. Neng masjidku menghukumnya fardu, di rumah jadi imam tadi hukumnya sunnah.
Sunnah. Karena tidak ada 2 fardu dalam satu waktu, Pak. Jadi bapak-bapak kalau seandainya istri di rumah masak, jenengan ke masjid sholat, sampai rumah boleh menjadi imam sholatnya Masya Allah. Inilah Pak Ustadz yang saya rindukan. Suara suami saya itu bagus seperti suaranya Pak Muzamil, Pak Ustadz. Saya itu kalau tidak diimami suami saya, Masya Allah, rasanya ini seperti tidak enak sholat saya ini. Suaminya ditunggu sampai rumah, ngimami lagi istrinya, Masya Allah, bacaannya inna a'toina. Bu, suami jenengan nek ngimami sekecon apa mboten, Bu? Masya Allah. Tenanan iki. Masya Allah. Kalau imami Masjid Al-Furqan sekecon putih, Bu? Pak. Makanya saya kalau nasihat perkawinan itu, nyun sewu, kalau nasihat perkawinan itu selalu mengatakan, suami itu harus siap menjadi 2 macam imam untuk istrinya. 1 menjadi imam agamanya. Apa itu imam agama? Kudu siap ngimami sholat istrinya. Lek sampean rong iso dadi imam sholat istrine, jangan menikah dulu. Belajar sih. Belajar ngimami, Pak. Loh makanya begini, mohon maaf. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya sudah bisa ngimami istri saya, Pak. Salat apa? Salat luhur kali asar, Pak Ustadz. Ya padha ae ngono kuwi. Salat jahar, mungkin satu ketika salat tahajud berjamaah dengan istri atau ketinggalan di masjid kemudian Anda ngimami salat di rumah, salat maghrib, salat isya. Minimal harus bisa dulu. Makanya bapak-bapak, kalau badhe punya mantu, terutama mantu laki-laki, tes dulu bacaan, bukan sholatnya, Qur'annya aja, Pak. Kalau bacaan Qur'an udah bisa, insya Allah sholatnya udah bisa. Tes dulu bacaan Qur'annya. Lek rong iso sik blekak-blekuk, ojo rene sik. Mulai kono. Belajar dulu Al-Qur'an yang baik. Akhirnya balik-balik nih, Pak. Berarti memang bukan jodoh yang terbaik untuk anak kita. Ingat loh, siapa yang paling bertanggung jawab ngajari anak-anak ngaji? Bapaknya, Pak. Sanes Ustadz TPA, sanes Ustadz yang di madrasah diniyah. Bapaknya. Karena nanti yang ditanya di hari kiamat, sapa sing marai ngaji anakmu? Kulo ya Allah. Masya Allah. Sapa sing marai ngaji? Ustadz tonggo omah ya Allah. Nah sampean kulo kerja nyambut gawe. Pernah kok cek? Boten. Oh berat tanggung jawab. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini mek pasrah nyanggone guru. Harus sampai rumah itu harus dicek lagi. Ayo kene, lungguh kene. Apa yang kamu dapat dari gurumu? Kita dengarkan. Masih ora paham mantuk-mantuk. Insyaallah. Ya. Api. Padahal ora paham niku. Bapaknya, bapak ini yo calon pengajar Quran anaknya, yang kedua calon imam sholat untuk istrinya. Makanya istri-istri beruntung yang punya suami bacaannya bagus, fasih. Masya Allah. Tahajud ki pinginnya diimami suami nih. Mas, aku tahajud ora kok imami gah ratangi tahajud. Masya Allah. Nyapo? Penak Mas bacaannya cepet teram. Masya Allah. Baik. Bapak boleh dari sini pulang ke rumah ngimami istri karena istri mungkin masak, Pak. Istri masak, eseng, kemudian jenengan sholat di sini sampai rumah. Piye Dek? Sampun Mas. Piye? Jenengan daharumin apa ngimami? Wes tak ngimami sholat sampean. Ngimami sholat Nisa. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bacaannya kalau udah luwe berarti kan insya Allah cepet nggih. Sekadang luwe. Baik. Bapak Ibu, keutamaan sholat di masjid. Nah, ini nanti insya Allah 6+1/4 kita selesaikan karena sudah ada beberapa yang sudah aktif. Bapak Ibu, keutamaan sholat di masjid. 1. Sholat di masjid itu kalau dari hadis yang kita baca tadi adalah menghadirkan pahala lebih dari 20 derajat. Menghadirkan pahala lebih dari 20 derajat. Jenengan sholat di rumah pahalanya mungkin urung mesti, Pak. Lara kusuk, cepet-cepet, kesusu, sholatnya yang ngarep TV. Enak kok, Allahu Akbar, pokoknya iklan selesai, sholat juga selesai. Belum tentu dapat 1, Pak. Ya, Masya Allah. Sholat di masjid 20 lebih, bisa 27. Elek-elek mau sholat ki ora kusuk ngono ya minimal ra kelong 20 lah, Pak. Namanya sholat yang sop kedua, ngarepe sholatnya sarunge kok suwek. Sarung kok suwek. Nah, itu. Yang kedua, langkahnya
langkahnya dari rumah ke masjid niku Pak, itu akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Derajatnya munggah Pak. Setiap satu langkah derajatnya naik, 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 naik. Saniki jenengan kalau saking dalam teng mriki pinten jangkah Pak. Ngono Pak montor. Sesuk mlaku ya Pak. Sesuk jenengan melampah nggih Pak. Ustadz naik motor gimana Ustadz? Kalau naik motor, nggih, wallahu alam mungkin putaran mesinnya berapa itu Pak? RPM-nya berapa? Wes ini ku. Kemudian Bapak Ibu yang masih yang nomor 2, menggugurkan dosa. Setiap satu langkah niku dosane ilang, dosane ilang, dosane ilang, dosa kecil. Dosa kecil, Pak. Nggih, mamane mau dalu kok nonton sinetron kok artisnya rada ayu ngono Pak ya. Kayak urung istighfar. Niki setiap langkah itu diampuni dosa. Dihapus, 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 dihapus. Yang ketiga, ketika jenengan dari rumah ke masjid, baru masuk masjid nyepot serandal masuk masjid sudah dapat pahala sholat. Padahal dereng sholat sudah dapat pahala. Berarti kalau tak wangsul malih mawon Pak Ustadz. Lah yang boleh cirose pun angsal pahala sholat. Ndak, sik pahala tok Pak. Sholatnya ya urung dilakoni. Baru masuk saja sudah dapat pahala sholat. Senilai sholat maksudnya. Senilai sholat. Yang keempat, sholat jamaah itu akan mendapat pujian dari malaikat. Apa itu? Berupa rahmat, ampunan, dan diterima taubat. Napa? Rahmat, ampunan, diterima taubat. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir syaratnya adalah wudunya dari rumah. Jenengan kalau mau ke masjid usahakan wudunya dari Ustaz, mangke nganggur berarti niki pun dibangun piro. Boten, mungkin ketika ngaji begini jangan mohon maaf ada yang mohon izin ke belakang itu kan. Atau ketika di jalan kena grenjelan terus enak tubles ya Pak. Nah niku kan udah usah balik ke rumah, langsung aja ke masjid wudu di masjid. Jadi intinya wudunya dari rumah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya supaya dapat keistimewaan tadi, jenengan datang ke masjid itu bukan hanya sekedar menunaikan sholat. Ingat, Pak Arabnya apa yang masjid harus sholat? Oh jamek ngono Pak. Selama ini kan rata-rata kita ke masjid Arab sholat. Tetapi niat kita ke masjid itu ingin meraih keutamaan jamaah. Ingin meraih, makanya jangan nanggung-nanggung Bapak. Jangan nanggung-nanggung kalau ke masjid. Katakan, sholat subuh itu jam berapa azan subuh tadi? 4? Jam 4? Kurang seperempat Pak. Karena kita ingin meraih keutamaan jamaah, bukan ngepres. Jadi subuh jam 4 seperempat, tekone jam subuh, tekone yang masjid jam 4 kurang 10. Kalau kita ingin meraih keutamaan jamaah, berarti datangnya ke masjid kalau bisa sebelum adzan. Bagaimana Al-Furqan? Datangnya ke masjid mohon maaf, itu setelah adzan atau sebelum qomat kurang 1 detik atau bahkan wis oleh 2 rakaat, berarti menggugurno kewajiban Pak. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala-pahala yang kita sebutkan tadi, diampuni kesalahannya, diangkat derajatnya, baru masuk masjid sudah dapat senilai sholat, itu ke masjidnya diusahakan sebelum adzan. Masya Allah. Dalam sholat fajarnya bisa setelah adzan di masjid Pak. Loh katanya di rumah Pak Ustadz. Baik, mohon maaf nanti kita terangkan sebelum. Jadi kita datang sebelum Masya Allah, sebelum adzan Pak. Wikit menunjukkan bahwa itu adalah semangat. Jenengan punya janjian sama bupati jam 7. Kira-kira datang ke pendopo jam 6. Kemarin saya masih teringat Pak Jokowi itu lewatnya jam berapa Bapak Ibu? Jam 10. Tapi yang baris-baris itu dari jam berapa? Bayangkan dari jam 5, dari jam 6, jam 7, jam 8 sudah baris. Itu kenapa? Nunggu Pak. Itu padahal sing lewat menungso presiden. Ya, lewatnya jam 10 nunggunya ke jam 7, jam 8 sudah siap. Guru-guru dan anak-anak SD itu. Enek wong liwat tutup
itu presiden. Kalau Allah memanggil jam 4 kurang seperempat, kita datang ke masjidnya jam berapa? Jam 4.10 Pak Ustadz. Berarti kan awake dhewe mengalahkan Allah daripada Pak Jokowi. Baik. Nggih, Bapak Ibu. Jadi kita raih keutamaan. Niatnya untuk meraih keutamaan. Nah, yang kedua, menyempurnakan wudhu. Wudhunya disempurnakan dari rumah tadi nggih. Menyempurnakan wudhu dari rumah. Yang ketiga, niatnya karena Allah. Jadi kalau wau ngriki salat subuh ke sini niatnya karena Allah untuk ngaji, dan insya Allah nanti setelah ini yang ingin atau ada bekam apa anda hari ini, nanti tolong bisa menghubungi Pak Yusuf yang hari ini sudah rawuh juga, nanti bisa menghubungi beliau, baik Bapak maupun Ibu. Niatnya adalah karena Allah, niatnya karena Allah. Kulo teng masjid karena Allah. Nah, berhubungan dengan masalah sholat tatawwu di rumah itu bagaimana Pak Ustadz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang sholat tatawwu itu lebih baik di rumah. Lebih baik apa? Di rumah. Seperti contohnya sholat tahajud, sholat duha, ini sebagai penutup. Sholat tahajud, sholat duha, termasuk sholat rawatib. Mohon maaf, rawatib itu kalau memang jenengan bisa laksanakan di rumah, monggo. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita sholat rawatib di rumah kemudian sangat berpotensi untuk banyak gangguan, maka silahkan sholat rawatib di masjid. Contoh, sholat ba'diyah, bismillah, teman-teman sholat jenengan pulang, setelah salam zikir sebentar pulang, pengen sholat di tekon dalan kok, pak bakso, akhirnya bakso, tekon rumah lali sholat sunnah pak. Padahal sholat sunnah ini sunnah mu'akadah yang pahalanya sangat besar sekali Bapak Ibu. Makanya yang disampaikan Buya Yahya ketika menafsir, ketika menerangkan Syarah Syama'il ini, ketika kita punya kesempatan sholat sunnah di masjid, jangan ditinggalkan. Sholat sunnah di masjid tidak masalah. Makanya ketika jenengan datang ke masjid sebelum adzan, kemudian adzan dikumandangkan, jenengan sholat qobliyahnya di masjid, tidak ada masalah. Itu juga bagus Pak. Karena kalau kita sholat sebelum rawatib qobliyah di rumah, kita biasanya ketinggalan dungone Pak. Mlaku rene wis qomat. Kalau jenengan sholat qobliyah di masjid, masya Allah Pak, setelah adzan kemudian jenengan sholat 2 rakaat baru itu ndonga, doa antara adzan dan iqomat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jenengan ketinggalan, mamanya sholatnya di rumah, kemudian jalan ke masjid sampai masjid sudah habis, sudah iqomat, kita ketinggalan satu fadilah, yaitu berdoa di antara adzan dan iqomat. Berarti boleh Pak Ustadz, silahkan jenengan sholat qobliyah di masjid, kemudian setelah itu ndonga sak kata-kata, itu juga bagus. Kecuali rumah jenengan gandeng, rumah saya dekat Pak Ustadz, 2 langkah dari rumah. Jadi adzan, kemudian sholat qobliyah, setelah itu langsung ke masjid, tahiyatul masjid, ndonga, tidak masalah. Tapi kalau kemudian dengan jenengan sholat di rumah, kemudian melangkah ke masjid, wis karek 2 detik komat, ketinggalan afdholiyah doa. Silahkan Pak ke masjid, azan atau sebelum azan ke masjid, setelah itu setelah sholat sunnah dan tahiyatul masjid, ndonga. Ba'diyah bagaimana? Kalau memang jenengan takut nanti setelah pulang itu lupa atau kena gangguan, teko ngomah di bidung putu, rasdo sholat toh, akhirnya sholat di masjid, tidak ada masalah Bapak Ibu. Tetapi yang sholat yang bisa Anda lakukan di rumah silahkan. Contoh, sholat tahajud. Sholat tahajud niku yang paling bagus di rumah apa di masjid? Di rumah. Sholat duha, kecuali sholat di awal waktu duha. Niki mangken insyaallah panjenengan 2 rakaat awal duha itu yang paling baik di masjid Pak. Bukan di luar. Sholat suruk itu kan sholat sunat. Tapi itu yang terbaik adalah di masjid. Kenapa? Setelah kita sholat subuh, berzikir kita, ngaji kita, sampai matahari 1 tombak terbitnya, maka setelah itu sholat 2 rakaat di masjid, itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh yang tidak didapat oleh orang-orang yang pulang ke rumah. Siap jadi haji dan umroh? Niki mangke bibar niki sholat. Sakderenge sarapan sholat riyen. Sholat 2. Ustadz nanti saya mau sholat duha, monggo silahkan. Istirahat sholat duha, silahkan. Sholat dulu 2 rakaat di sini, masya Allah. Kalau jenengan pulang sholat di rumah, tidak dapat pahala haji dan umroh.
Nggih, makane salat riyin. Sing batal-batal wudu mboten masalah. Lek teng kamar mandi tidak mengurangi pahala insyaallah. Nggih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya yang disebut dengan salat tatawwu di rumah lebih baik itu adalah salat-salat yang memang kita bisa lakukan di rumah. Salat istikharah, salat tahajud, salat duha, nggih. Sementara qobliyah ba'diyah kalau jenengan takut kemudian ketinggalan afdholiyah doa setelah adzan dan sebelum antara adzan dan iqamah dan sebagainya, maka silahkan laksanakan di masjid. Jadi sholat qobliyah ba'diyah rawatib itu bisa dilaksanakan di masjid dan pahalanya insya Allah juga besar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang masalah sholat tatawwu di rumah ini, semoga dengan ini kita tambah semangat. Rasulullah SAW sangat mencintai sholat di rumah, ya kecuali sholat fardu. Semoga kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dari sholat beliau, dari segala amal ibadah beliau, dan insya Allah dengan seperti itu kita nanti di hari kiamat akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW, akan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang puasanya Nabi SAW. Dan semoga kita masih diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam mengaji ilmu, mengaji sunnah Nabi, mengaji syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupan kita betul-betul kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kami sampaikan kepada panjenengan bahwa Masjid Al-Furqan dan PCM Kota memiliki gawe, punya hajat, yaitu ingin membebaskan tanah yang di sebelah selatan itu untuk yang saat ini untuk parkir mobil. Bapak Ibu kalau kesini, datang ke sini ngaji, kalau pas gremis atau ingin mengajak keluarga besar, bisa naik mobil parkir di sebelah selatan ini. Baksonya Pak Sukir ini masuk ke dalam sini, itu bisa parkir luas sekali. Itu 250 mobil muat itu. Makanya 1,6 miliar Pak. 1,6 miliar nih harganya. Alhamdulillah ini untuk DP-nya sudah dapat setengah hampir, karena di akhir Desember nanti harus setor 600 juta untuk membebaskan ini sebagai uang muka dari 1 miliar 600 juta itu, dan insya Allah terkumpul 276 juta, berarti orang separuh nih, separuh kurang titik lah, kurang titik insya Allah berarti kurang 300-an lebih juta untuk akhir Desember ini untuk membebaskan ini. Karena saya baca dari teman-teman itu kalau ini tidak ditebus oleh sini maka nanti akan diambil oleh teman-teman non muslim. Lah kok lek kene digawe mall, digawe karaoke kan bahaya Pak. Karaoke diskotik kan mosok masjid gandeng karo karaoke, karo biliat kan ndak lucu. Makanya bismillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semoga silahkan Bapak Ibu tidak hanya berhenti pada panjenengan, silahkan pengumuman-pengumuman tentang di-share kemanapun dari Sabang sampai Merauke. Kita bergotong royong dengan izin Allah dan dengan pertolongan Allah kita bebaskan tanah ini ya, dengan pertolongan Allah. Dan nanti kalau sudah kita bebaskan berhasil menjadi milik kita, insya Allah kemanfaatannya akan luar biasa. Oke, jadi Al-Furqan ini menjadi markas dakwah, bisa menjadi kalau Ramadan nanti bisa jadi pasar rakyat dan sebagainya, didirikan rumah tahfidz. Pokoknya banyak sekali kemanfaatannya. Monggo silahkan tidak hanya berhenti pada panjenengan, bisa di-share ke seluruh kaum muslimin dan muslimat, terutama sing sugih-sugih nggih. Nah itu penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih untuk panitia yang sudah Masya Allah, panitianya semangat ngusungi piring nih Pak, untuk sarapan kita, untuk penyemangat kita ngaji pada kesempatan pagi hari ini. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu istiqomah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Yang mau bekam setelah ini insya Allah siap, ada bekam kalau mau jenengan ngersakni bekam. Dan anak-anak kita, keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Teman-teman kita yang sudah meninggal dunia diberikan husnul khotimah, tempat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.